Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI LCD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, alami pembaruan di dalam Dia, dan kita akan terus juga merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama sesuai dengan 365 hari yang mengubah hidup Anda. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 7 sampai ayat 8. Sekali lagi Wahyu 20 ayat 7 sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Jangan Mengikut Iblis. Bapak Ibu, mari kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama, dan tentunya kita akan mengobservasi terlebih dahulu dan kita akan temukan interpretasi dan aplikasinya dalam kehidupan kita. Dan mari kita akan terima pesan Tuhan, berkat Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Mari kita akan observasi terlebih dahulu perikop atau ayat yang kita sudah baca. Nah, dari perikop ini Bapak Ibu kita mendapat penjelasan mengenai peristiwa di mana sesudah masa 1000 tahun itu nantinya akan berakhir. Dikatakan bahwa nantinya iblis akan dilepaskan untuk sedikit waktu saja, ya. Karena iblis itu dilepaskan, maka dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa bahkan sampai ke 4 penjuru dunia. Jadi itu bisa menandakan bahwa di seluruh dunia, ya, iblis akan pergi di seluruh dunia dan kemudian mengumpulkan orang-orang yang mau mengikut dia, yang mau bergabung dengan iblis dan kemudian berperang di Gog dan Magog melawan Tuhan Yesus dan bala tentara orang-orang kudus. Bangsa-bangsa yang disesatkan dan mau mengikut iblis ini adalah orang-orang berdosa, ya. Orang-orang berdosa yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua yang terjadi setelah masa 1000 tahun. Dan jumlah mereka ini bagaikan pasir di laut, ya. Itu tandanya jumlah mereka sangat-sangat banyak Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu kalau ke pantai melihat pasir begitu banyaknya, ya, karena butirannya pun sangat kecil-kecil, ya begitu pun juga nanti orang-orang yang akan mengikut iblis, yang akan disesatkan oleh iblis dan akan melawan Tuhan Yesus. Nah, di perikop ini juga dijelaskan tentang perang Gog dan Magog, di mana iblis dan orang yang mengikut iblis, ya orang-orang yang disesatkan oleh iblis, mereka akan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi, yaitu Yerusalem. Namun kemudian dikatakan ada api yang turun dari langit yang dikirimkan oleh Allah untuk menghanguskan iblis dan bala tentaranya, yaitu orang-orang yang mengikut dia itu. Dan Gog ini adalah suatu oknum atau pribadi, seorang penghulu atau ketua, ya, kepala. Dan Gog dan Magog itu adalah nama yang diberikan kepada orang-orang jahat yang disesatkan oleh iblis, yang mengikut iblis. Nah, pada akhirnya kelak Bapak Ibu, iblis dan para pengikutnya ini itu akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang, ya, ke tempat di mana binatang dan nabi palsu juga dibuang di dalamnya, dan di sana mereka akan disiksa dengan luar biasa siang dan malam untuk selama-lamanya. Nah, ini observasi yang kita bisa temukan dari kitab ini, dari juga sumber yang saya pelajari di dalam kitab pemahaman kitab Wahyu yang ditulis oleh almarhum pendeta Ahamande. Nah, Bapak Ibu, ini berkati oleh Tuhan, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Hal apa yang kemudian kita bisa terima dari pembahasan ini, peristiwa dari iblis dihukum dan kemudian nantinya ada perang Gog dan Magog. Hal apa yang bisa kemudian kita ambil menjadi pelajaran kita? Bapak Ibu, di sini kita mendapatkan satu nasihat, satu peringatan yang sangat tegas supaya kita sebagai umat Tuhan tentunya teruslah mengikut Tuhan, jangan mengikut iblis. Kristus tidak pernah kekurangan kuasa, tidak pernah kekurangan alat, tidak pernah kekurangan cara untuk mematahkan kuasa iblis. Dan pada akhirnya pasti ini sudah dipastikan, ya, bahwa iblis itu akan dihukum dan dibinasakan selama-lamanya. Sehebat apapun pengaruh iblis, sehebat apapun godaannya, kuasanya mungkin, kemampuannya atau upayanya, ya pasti akan tetap takluk di bawah Tuhan Yesus.
Tidak hanya iblis saja tentunya yang akan dikalahkan Bapak Ibu, tetapi orang-orang manusia yang mengikut iblis, yang mau disesatkan oleh iblis, yang mau memberi diri untuk bergabung dengan iblis, ya mereka pun juga pasti akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus juga. Oleh sebab itu menjadi pengingat bagi kita, ya, sesuatu yang menyadarkan kita, biarlah kita sebagai umat Tuhan jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengikut iblis. Jangan sampai kita mau disesatkan oleh iblis. Tidak hanya pada saat nanti perang dan Gog dan Magog saja Bapak Ibu, tetapi sejak sekarang ini janganlah kita tergabung dalam kelompok pengikut iblis. Jangan kita mengikut iblis sejak zaman sekarang ini. Di kehidupan zaman sekarang, seseorang yang hidupnya mengikut iblis itu adalah mereka yang pertama suka memutarbalikkan kebenaran. Ya, kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, di zaman sekarang sekalipun kita harus menjaga diri kita. Ya, orang yang hidupnya itu mengikut iblis, ya, mereka ini adalah orang-orang yang suka memutarbalikkan kebenaran. Ingat kembali Bapak Ibu peristiwa di mana ular atau iblis yang kemudian menggoda Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Allah sudah sangat jelas memberikan larangan tentang hal itu, tetapi iblis dengan liciknya memutarbalikkan apa yang Allah perintahkan, sehingga pada akhirnya Hawa tidak melakukan hal yang benar sesuai dengan apa kata Allah. Dalam kehidupan kita zaman sekarang Bapak Ibu, seseorang yang hidupnya mengikut iblis, yang suka memutarbalikkan kebenaran, ya, itu adalah orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang sering suka menyampaikan fitnah atau banyak kali berfitnah tentang orang lain. Menyampaikan cerita, menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kebenarannya, dengan kenyataannya. Atau orang-orang yang suka bercerita tapi ceritanya itu dibuat-buat, dikarang sendiri, tidak berdasarkan fakta yang ada. Nah, ini adalah orang-orang yang mengikut iblis. Ya, bukan berarti mengikut iblis kemudian adalah orang yang mengikuti ajaran sesat atau mengikuti masuk dalam gereja setan dan lain sebagainya. Tidak ya Bapak Ibu, tetapi cara-cara iblis, ya, sikap-sikap iblis itu pun kalau dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan di zaman sekarang, itu tandanya dia mengikut iblis. Dan salah satu yang iblis lakukan adalah memutarbalikkan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kita belajar di sini jangan sampai kita menjadi orang yang juga suka memutarbalikkan kebenaran. Dari perkataan kita tidak ada yang benar, apa yang kita sampaikan tidak ada yang benar. Nah, itu tandanya kita mengikuti sifat iblis, sikap iblis, dan tidak boleh tentunya itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, orang di zaman sekarang yang hidupnya mengikut iblis adalah mereka yang tidak taat kepada aturan. Masih mengambil contoh dari peristiwa ular yang menggoda Hawa tadi. Karena godaan dari si ular atau si iblis inilah, dan kebenaran yang sudah diputarbalikkan oleh iblis itu, nah inilah yang membuat Hawa pada akhirnya tidak mentaati aturan yang sudah Allah berikan kepadanya dan juga kepada Adam. Dari inilah kita dapat juga mengetahui bahwa seseorang di zaman sekarang yang hidupnya mengikut iblis adalah mereka yang terpengaruh dengan godaan iblis dan membuat mereka tidak taat kepada aturan-aturan yang sudah dibuat, sudah diberikan dimanapun itu, dalam hal apapun itu, atau dalam organisasi di tempat manapun itu. Kalau ada aturannya harus diikuti, tapi kalau jika ada seseorang yang suka melanggar aturan, tidak pernah taat kepada aturan, ya hidupnya tidak mau diatur, tidak mau mengikuti hal-hal yang benar, ya tentunya orang tersebut sama seperti iblis, ya. Kemudian mengganggu semuanya, mengganggu perintah-perintah yang ada sehingga tidak dilakukan dengan baik. Nah, melanggar aturan, ya ini tidak taat kepada aturan, itu adalah orang yang melanggar aturan, membantah atau menolak aturan. Setiap ada aturan kemudian diprotes, kemudian diganggu, minta diganti dan sebagainya, ya, merasa tidak sesuai, merasa tidak nyaman, merasa tidak suka dengan peraturan yang dibuat, sehingga mulai mencoba cari cara bagaimana aturan itu bisa diubah atau ditiadakan. Ya, ini adalah orang-orang yang tidak taat kepada aturan, atau mereka yang melawan, memberontak, tidak tunduk, tidak hanya kepada aturannya, tetapi kepada atasan yang membuat aturan tersebut. Itu pun sama juga dengan tidak taat kepada aturan. Nah, Bapak Ibu, mari kita mau belajar. Jangan sampai ada dari kita yang menjadi orang yang demikian, tidak taat kepada aturan.
Tidak hanya kepada aturannya saja, tapi kepada atasan yang membuatnya. Apalagi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sungguh sangat berbahaya. Hal itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan kemudian hal yang terakhir, ya, yang dilakukan oleh orang zaman sekarang, yang itu bisa menunjukkan bahwa orang tersebut mengikut iblis. Jika orang tersebut ini sikapnya sombong, ya, congkak, tinggi hati, angkuh, arogan, ya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya tidak akan bacakan ayatnya. Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang satu cerita, tentang satu penjelasan mengenai malaikat. Satu malaikat di sorga yang jatuh karena kesombongan, yaitu Lucifer, yang kemudian dia menjadi setan atau iblis. Nah, dari hal ini kita dapat mengetahui bagaimana iblis itu sombong. Ya, sifat yang kuat dari iblis itu sombong. Bahkan bisa disebutkan bahwa dialah sumber kesombongan itu yang bisa kemudian membawa kepada kejatuhan. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, seseorang yang hidupnya sombong, yang sikapnya sombong, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, terus sombong, terus tinggi hati, tidak mau diatur, tidak mau rendah hati. Tentunya orang tersebut adalah orang yang mengikuti sikap iblis, mengikuti sifat iblis. Dan tentunya itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ya, kita tidak boleh menjadi pribadi yang sombong dalam hal apapun itu. Tidak hanya mengenai sesuatu yang kita miliki, ya, tetapi juga sesuatu yang mungkin ada dalam diri kita, kemampuan kita mungkin. Jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita dan kemudian kita tidak mau bertobat, tidak mau mengubahnya. Itu sangat berbahaya, yang membawa kita bisa jatuh sama seperti iblis. Dan Bapak Ibu, itu tadi adalah interpretasi yang kita bisa ambil. Kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang mengikut iblis. Yang pertama, tentunya berkata jujur. Tadi kita belajar bahwa orang yang mengikut iblis adalah orang yang sudah suka memutarbalikkan kebenaran. Oleh sebab itu, supaya kita tidak mengikut iblis, tidak menjadi orang-orang yang termasuk dalam pengikut iblis, ya kita harus berkata jujur, berkata dengan sebenar-benarnya dalam pembicaraan kita dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Kemudian taati aturan. Tadi kita belajar bahwa orang yang mengikut iblis itu tidak taat kepada aturan. Dan mari kita mau jadi orang yang selalu taat kepada aturan dan juga taat kepada atasan yang membuat aturan tersebut. Apalagi kepada Tuhan harus kita taati. Dan kemudian yang harus kita lakukan yang terakhir adalah rendah hati. Ya, memiliki kerendahan hati, ramah kepada setiap orang, jangan sampai ada kesombongan. Karena sombong itu adalah sikap dari iblis. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar. Jangan kita mengikut iblis. Mari kita mau hidup dalam perkataan yang jujur. Kita mau hidup di dalam ketaatan terhadap aturan. Kita mau hidup di dalam kerendahan hati. Supaya kita terus menjadi pengikut Kristus dan bukan pengikut iblis. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk setia mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Kami tidak mau menjadi pengikut iblis, kami tidak mau mengikuti cara-cara iblis yang sesat, yang tidak benar di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan, seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Ilsade Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tolonglah keluarga GPD Ilsade Magelang ya Tuhan, dapat menguasai diri dan menjadi tenang supaya kami dapat berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.